3. Silakan Dr. Elizani, feminis dari Aceh, untuk moderatori dan menjadi chair di panel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali dan bertemu teman-teman. Saya lihat ada Mbak Iva Hasanah. Kami dulu juga satu panel. Jadi mungkin ini sharing lagi apa sih yang kami udah lakukan selama setahun ini. Jadi kayak ini wadah kami kembali bertemu dan menceritakan perkembangan di tempat kami bekerja. Jadi pada hari ini panel kita yaitu panel 106 tentang everyday feminism dan perempuan akar rumput. Itu kita akan berempat membicarakan topik masing-masing. Yang pertama ada Mbak sebentar. Presenter pertama ada Mbak Sri Lestari Samosir. Beliau bekerja di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dengan judul Berdaya dalam Kebersamaan, Kontribusi Ibu Rumah Tangga sebagai Volunteer di Komunitas Ibu dalam Bingkai Feminisme. Yang kedua ada saya sendiri, saya akan membicarakan tentang kisah dan tantangan kepala sekolah perempuan di Aceh. Yang ketiga ada Mbak Iva Hasanah, beliau bekerja di KPS2K Jawa Timur, pengaruh bantuan sosial pada perspektif politik perempuan akar rumput. Yang terakhir ada Mbak Agustina Dewi S. Beliau bekerja di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Adapun topik yang Mbak Agustina akan sampaikan yaitu Sekolah Ibu Sekolah Masyarakat, studi kasus di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Jadi setiap dari panelis akan mendapatkan 15 menit untuk mempresentasikan topik masing-masing berdasarkan urutan yang saya baca tadi. Kemudian setelah itu em, ada sesi tanya jawab setelah semua panel berakhir sekitar 30 menit. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Sri Lestari Samosir dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Silakan Mbak Sri. Baik, terima kasih Mbak Eli, terima kasih Mas Farid. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Samosir. Pada malam hari ini di Second Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism, saya akan membawakan hasil riset saya yang berjudul Berdaya dalam Kebersamaan, Kontribusi Ibu Rumah Tangga sebagai Volunteer di Komunitas Ibu dalam Bingkai Feminisme. Nah, adapun yang akan saya bahas pertama adalah pendahuluan, landasan teori, metodologi, riset saya, dan hasil pembahasan diskusi dan kesimpulan. Langsung saja, untuk pendahuluan, saya dasari bahwa peran ibu di rumah tangga saat ini mengalami transformasi yang sangat signifikan. Nah, tidak hanya sekarang perempuan itu hanya mengurusi domestik, tapi mulai meluas ke berbagai bidang termasuk aktivisme sosial dan feminisme. Ya, mungkin karena peningkatan pengetahuan dan keterampilan pada perempuan itu sendiri, sehingga tidak hanya mau diam di rumah saja dan ingin terlibat di berbagai bidang. Nah, peran ibu rumah tangga memiliki nilai yang kompleks dan penting yang sama-sama kita sadari, yang harus diakui dan dihargai dalam masyarakat yang setara gender. Namun, sangat disayangkan masih ada pandangan sebelah mata untuk para ibu rumah tangga. Nah, dalam teori Johnson pada tahun 2019 mengatakan volunteerisme adalah salah satu bentuk partisipasi sosial yang dapat memperkuat jaringan dukungan di antara perempuan. Perempuan itu kalau sendiri seringkali merasa, apalagi ibu rumah tangga ya, saya mengalami sendiri bagaimana ketika di rumah merasa sendirian, bosan, kemudian terisolasi gitu. Nah, salah satu kegiatan volunteerisme ini mampu memperkuat jaringan di antara para ibu rumah tangga itu sendiri. Nah, ini didukung oleh SU 2019 yang menekankan posisi strategis ibu rumah tangga dalam menangani isu-isu sosial
dan lingkungan meskipun seringkali dalam status yang terpinggirkan. Menekankan pentingnya komunitas ini dalam memberdayakan perempuan dan memberikan mereka pengetahuan serta keterampilan untuk berkontribusi kepada masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Hasanah. Nah, semua studi-studi tersebut menyoroti bahwa kontribusi yang beragam dan berharga dari ibu rumah tangga dalam komunitas feminisme. Nah, beberapa teori yang mendukung dari riset saya ini diambil oleh tokoh Simone de Beauvoir yang mengupakan teori feminisme yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang dalam konteks ini, teori ini membantu memahami bagaimana ibu rumah tangga mendapatkan identitas dan kekuatan melalui partisipasi dalam komunitas, serta bagaimana tindakan mereka menantang norma-norma patriarkal. Lalu ada Emil Durkheim tentang teori partisipasi sosial yang mengkaji bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial komunitas. Nah, ibu rumah tangga yang menjadi volunteer menunjukkan partisipasi aktif mereka dalam komunitas yang memperkuat solidaritas dan keterhubungan sosial. Dan didukung pula oleh teori kapital sosial Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa jaringan sosial, norma, kepercayaan di antara individu dapat memberikan manfaat seperti dukungan ke sosial, akses sumber daya. Dalam penelitian ini, ibu rumah tangga membangun kapasitas sosial melalui interaksi komunitas yang memberikan dukungan sosial dan sumber daya lainnya. Kita lanjut. Nah, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada 10 orang ibu rumah tangga yang aktif sebagai volunteer di komunitas ibu, yakni Ibu Punya Mimpi. Didasarkan dari kriteria keterlibatan mereka sebagai volunteer dan konten-konten yang mereka hasilkan dalam bentuk feminisme dan data dianalisis melalui teknik analisis tematik. Nah, beberapa studi kasus yang saya dapatkan, pertama dari Ibu Ani, yang telah terlibat lebih dari 1 tahun di komunitas ini, memiliki motivasi untuk tetap ingin berdaya dari rumah, kemudian dia mengorganisir bagaimana program pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga, salah satunya adalah Comeback Journey Penulis, yang dimana ibu-ibu ini diajak untuk kembali lagi menemukan jati dirinya setelah menjadi seorang ibu yang merasa dirinya tidak berdaya, diajak untuk mengenali diri lagi, untuk mengidentifikasi skillnya terutama dalam bidang menulis. Kemudian ada Ibu Dewi yang berlatar belakang pendidikan psikologi, bergabung untuk tetap mengasah keterampilan sambil tetap mengasuh anak di rumah. Dan dia terlibat dalam kegiatan volunteerisme sebagai konten kreator untuk komunitas ini. Nah, ibu rumah tangga selanjutnya ada Ibu Sri yang sebagai project manager, Ibu Punya Mimpi sebagai selama 2 tahun. Nah, motivasi awalnya adalah mereka ingin membangun hubungan jaringan sosial, mendapat motivasi diri sebagai ibu rumah tangga yang berdaya. Setelah itu saya menganalisis dari hasil wawancara mendalam bahwa ada beberapa poin-poin yang menjadikan mereka bergabung, yaitu motivasi untuk berpartisipasi. Maksudnya di sini adalah keinginan dari para ibu rumah tangga untuk membantu sesama dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan mereka memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di komunitas mereka. Nah, secara pribadi pun mereka ternyata memiliki pengaruh ya dari kegiatan volunteerisme tersebut. Mereka lebih punya percaya diri, punya rasa tujuan yang lebih kuat, mendapatkan kepuasan emosional dari kegiatan membantu sesama para ibu rumah tangga, dan memberikan jalan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperluas jaringan mereka, seperti yang dikemukakan oleh Brown pada tahun 2021. Nah, meskipun demikian, ibu rumah tangga tak pernah dengan leluasa mengembangkan dirinya ya. Pasti ada tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan waktu, dukungan keluarga yang tidak cukup memadai, dan stereotip gender yang masih kuat di masyarakat. Nah, ini tantangan yang mereka hadapi, namun tetap mereka hadapi ya, maksudnya tidak menyerah begitu saja, karena mereka
ingin tetap berdaya begitu. Waktu yang ketat antara kewajiban rumah tangga dan kegiatan volunteerisme. Yang bersyukurnya kegiatan volunteerisme ini bersifat online dimanapun di seluruh Indonesia bisa bergabung, jadi masih bisa diseimbangkan seperti itu. Nah, lalu dampak terhadap komunitas ternyata menyebarkan kesadaran tentang isu-isu gender, memperkuat jaringan dukungan sosial, memberikan contoh juga bagi perempuan lain. Ternyata seorang ibu rumah tangga tidak hanya ya dapur, kasur, tempat tidur gitu ya apa ya? Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya melulu soal itu, tapi ternyata tetap bisa membagikan kesadaran tentang bagaimana perempuan yang berprestasi, yang tetap berdaya, mampu mendukung satu sama lain. Dan salah satunya juga menjadi agen perubahan untuk mendorong transformasi sosial menuju kesetaraan gender. Nah, ini salah satu bagian dari hasil riset yang ternyata saling mempengaruhi satu sama lain antara motivasi mereka, pengaruh terhadap kehidupan pribadi, tantangan yang dihadapi, kemudian dampak terhadap komunitas. Seperti sebuah lingkaran yang tidak pernah putus ya, tapi tetap mereka nikmati para ibu rumah tangga ini karena kita tidak bisa terlepas dari itu. Ya, implikasi dari riset ini adalah pentingnya partisipasi ibu rumah tangga sebagai volunteer di komunitas ibu adalah bentuk nyata dari pemberdayaan perempuan. Keterlibatan mereka dalam kegiatan komunitas ini menunjukkan rasa identitas dan kepercayaan diri. Ini penting banget ya, karena ini merupakan inti dari perjuangan feminisme untuk kesetaraan dan hak-hak perempuan. Ini menunjukkan bahwa peran tradisional sebagai ibu rumah tangga itu tidak bisa dibatasi, tetapi dapat menjadi landasan bagi pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Ini penting banget nih, nah, perlu digarisbawahi bahwa peran ibu rumah tangga saat ini sudah tidak seperti yang tradisional melulu ya, agak berkembang karena banyak akses online yang bisa kita dapatkan. Lalu, dekonstruksi peran gender tradisional menunjukkan bahwa keterlibatan aktif ibu rumah tangga dalam kegiatan volunteer menantang dan mendekonstruksi peran gender tradisional yang seringkali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam masyarakat patriarkal. Nah, dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dapat memainkan peran penting dan aktif di luar domestik, menunjukkan bahwa peran gender dapat bersifat dinamis dan fleksibel. Lalu ada solidaritas dan dukungan komunitas melalui aktivitas volunteer. Ibu rumah tangga dapat membangun jaringan yang kuat dan saling mendukung, yang tidak hanya memperkuat komunitas, tapi mempromosikan nilai-nilai feminisme seperti solidaritas, kerjasama, dukungan timbal balik. Ini menunjukkan bagaimana komunitas perempuan dapat menjadi ruang yang memberdayakan dan saling mendukung. Lalu, kapital sosial sebagai alat pemberdayaan, di mana kegiatan volunteer menunjukkan bahwa hubungan dan interaksi dapat menjadi alat pemberdayaan yang kuat. Ini sejalan dengan prinsip feminisme yang mendorong kolaborasi dan jaringan solidaritas untuk mencapai perubahan yang lebih luas. Ibu rumah tangga yang terlibat dalam komunitas menunjukkan bahwa kapital sosial dapat digunakan untuk memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada pentingnya juga advokasi untuk kebijakan yang mendukung. Sehingga perlu dorongan untuk advokasi kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan komunitas. Misalnya mendukung program volunteer, adanya inisiatif komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, dan memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Nah, di kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa kontribusi ibu rumah tangga sebagai volunteer tidak hanya memberdayakan mereka secara individu, tetapi juga memperkuat komunitas melalui peningkatan solidaritas dan kapital sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pentingnya mendukung dan mengakui peran volunteer dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Melalui pemberdayaan dan keterlibatan aktif, ibu rumah tangga dapat menjadi agen perubahan yang signifikan, membawa dampak positif yang lebih luas bagi komunitas dan struktur sosial yang lebih besar. Sekian
presentasi dari riset saya. Semoga menambah insight baru bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Heni. Terima kasih, sangat menarik sekali tentang bagaimana sih peran ibu rumah tangga dalam komunitas sebagai agen feminis. Yang kedua, saya sendiri, saya akan men-share screen. Mungkin di sini. Sudah muncul ya. Mas Farid, Sudah, Kak tolong Eli. waktunya ya. Ya, oke. Ya, 15 menit dari sekarang. Ya, jadi penelitian saya ini masih ongoing penelitian sebenarnya, karena ini merupakan self refleksi dari saya sendiri yang terlibat di dalam kepemimpinan perempuan ini. Jadi judul saya Tantangan dalam Kepemimpinan Perempuan di Dunia Pendidikan di Aceh. Ini kisah kepala sekolah perempuan. Eh, Meskipun yang saya amati dan beberapa interview saya melihat ada masalah dalam kepemimpinan perempuan, meskipun kesempatan mereka terbuka baik perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk menjadi kepala sekolah. Jadi tidak ada hambatan dari segi jenis kelamin untuk menjadi kepala sekolah. Jadi untuk mendapatkan sumber daya, mereka juga sama-sama memiliki kesempatan yang sama, misalnya dalam pengelolaan dana BOS yang dibawa ke sekolah, itu tidak melihat jenis kelamin, semua berdasarkan jumlah murid dan kebutuhan di sekolah tersebut. Dan begitu juga dalam transparansi, meskipun tidak bisa digeneralisir siapa yang lebih transparan dan yang tidak transparan. Namun dari amatan saya dan beberapa interview dari teman-teman, ada juga perempuan yang kurang transparan dan begitu juga laki-laki. Jadi perubahannya kadang perempuan juga kurang transparan dan laki-laki juga kurang transparan. Tapi banyak juga perempuan yang transparan dan begitu juga laki-laki. Jadi tidak ada perbedaan. Dalam segi memimpin style juga mereka tidak bisa digeneralisir karena sama-sama punya style masing-masing dan punya kemampuan yang bagus di bidang mereka. Jadi kalau masalah budaya yang masalahnya ketika di budaya organisasi, meskipun pemimpin perempuan ini, kepala sekolah perempuan ini, mereka punya kesempatan yang sama, tetapi ketika memimpin, mereka sangat diatur oleh budaya patriarki. Tidak sebebasnya mereka bisa berekspresi. Misalnya, ketika mereka menginstruksikan sesuatu itu didapatkan tidak diterima seperti instruksi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah perempuan. Eh, ini posisi strategis juga yang saya lihat. Ini saya ngambil eh, di kabupaten yang saya tinggal di Birun. Jadi masih posisi strategis itu masih dipegang oleh laki-laki. Misalnya sebagai kepala dinas dari beberapa kepala dinas hanya perempuan dua dan lucunya, tapi saya tidak mengeneralisir bahwa badan pemberdayaan perempuan itu diisi oleh laki-laki, tapi setelah saya riset, saya tidak tahu pasti apakah beliau ini punya sensitivitas gender atau enggak. Dari latar belakangnya saya tidak bisa melihat bahwa beliau punya sensitif gender dan dari program-program yang mereka kerjakan juga masih menurut saya masih kurang di segi pemerintahan. Jadi asumsi saya bahwa pemerintah pegawai negeri itu masih sangat menggunakan budaya struktur organisasi yang patriarki, pemimpin-pemimpin yang strategis yang bisa di atas itu masih dipimpin oleh laki-laki dan yang administratif itu banyak yang perempuan karena alasan-alasan patriarkis tadi. Jadi penelitian saya melihat ada masalah apa peran dan tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah perempuan dalam konteks memimpin. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang banyak pesantren di Birun ini.
bisa dijadikan sebagai komunitas pesantren dan banyak sekali ulama-ulama tinggal di sini. Dan saya mau melihat bagaimana kepemimpinan mereka dan bagaimana mereka menavigasi agensinya dalam struktur kepemimpinan yang didominasi oleh laki-laki. Dan apa perbedaan utama antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan dan di segi prioritas juga. Seperti yang saya kemukakan tadi, saya menggunakan etnografi. Jadi ini saya sendiri hadir dalam kegiatan-kegiatan kepala sekolah, diskusi dengan dinas-dinas, dan interaksi kepala-kepala sekolah perempuan di satuan pendidikan yang mereka pimpin. Jadi yang saya interview itu utamanya kepala sekolah perempuan, namun saya menyadari belum cukup ini untuk data yang bisa saya ambil kesimpulan. Baru 5 kepala sekolah perempuan dan kepala sekolah laki-laki dan guru juga saya interview. Saya mau lihat perbedaan pandangan, apakah mereka saling mendukung kepemimpinan perempuan atau enggak gitu. Jadi tantangan apa sih yang mereka hadapi, yang mereka rasakan ketika mereka memimpin di satuan pendidikan? Salah satu tantangan besar adalah dari perempuan itu sendiri, dari staf perempuan, dari guru-guru perempuan itu sendiri. Beberapa guru perempuan menganggap pemimpin perempuan masih menjadi saingan mereka, sehingga sulit untuk bekerja sama. Jadi masih ada sensitivitas, belum ada sensitivitas gender di situ untuk saling berkolaborasi. Anggapan kurang pintar juga masih dilontarkan oleh guru-guru perempuan, karena mereka melihat bahwa menurut mereka kepala sekolah laki-laki lebih kompeten. Itu anggapan mereka. Dan kepala sekolah perempuan ketika memimpin dianggap cerewet dan emosi, sehingga itu juga dikaitkan dengan mereka lebih memilih kepala sekolah laki-laki daripada perempuan. Sebagian guru perempuan juga belum sepenuhnya memberikan apresiasi terhadap kemampuan pemimpin perempuan secara jelas, walaupun banyak sekali kepala sekolah perempuan yang mempunyai kompetensi yang luar biasa, tapi masih banyak juga karena berada di struktur patriarki, mereka dianggap masih kurang kompeten. Sering dibanding-bandingkan dengan pemimpin laki-laki. Dan kurang, misalnya ketika pemimpin laki-laki memerintah sesuatu, mereka akan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi ketika kepala sekolah perempuan menginstruksikan hal yang sama, mereka harus diulang-ulang. Jadi ketika pernyataan dengan ulang-ulang itu sering muncul kata-kata sesama perempuan tidak punya perasaan, seperti gitu. Misalnya ketika mereka minta untuk lebih disiplin. Jadi kita sesama ibu sesama perempuan harus mengerti, tetapi pernyataan ini tidak dilontarkan kepada pemimpin laki-laki. Persaingan juga muncul dalam hal penampilan. Tidur. Nggak ada. Kemudian kenapa stigma ini bisa muncul? Ini saya melihat dari dari opini kepala sekolah laki-laki. Saya melihat kenapa menurut bapak-bapak stigma-stigma terhadap pemimpin perempuan itu muncul karena mereka pandangannya laki-laki memang harus di depan secara secara agama memang laki-laki harus menjadi pemimpin. Ini pendapat dari kepala sekolah laki-laki. Pemimpin perempuan kadang-kadang terlalu membawa perasaan, misalnya tidak bisa membedakan permasalahan di rumah dan dengan di sekolah. Akhirnya muncul label-label terhadap perempuan. Kalau kami yang memimpin, kami cukup sekali ngomong, perempuan terlalu sensitif, baper, dan kadang sok tahu. Jadi masih meragukan, dari laki-laki sendiri juga meragukan kepemimpinan perempuan. Jadi mereka menganggap mereka sendiri, laki-laki di sini maksudnya bisa menahan emosi, sedangkan perempuan tidak bisa menahan emosi. Pemimpin perempuan mudah berubah-ubah. Apapun yang dikerjakan oleh bawahan seolah-olah nggak sesuai. Laki-laki mudah lupa, tidak baperan. Jadi seolah-olah perempuan hari ini ngomong gini, besok sudah lain lagi. Padahal yang saya amati sendiri bahwa karena tidak responsif, akhirnya mereka mengulang-ulang, tapi tidak disenang. Ini salah satu yang bentuk yang mereka tidak senang. Ada beberapa sekelompok guru, khususnya guru perempuan ini masih sangat kental di sekolah yang konteksnya sangat patriarki.
pemimpin laki-laki lebih disenangi. Mereka katanya lebih mudah bergaul. Karena sebenarnya pemimpin itu ranah laki-laki. Jadi kalau ada keperluan mereka lebih fleksibel, tidak seperti perempuan yang harus mikir anak atau masak dulu baru bisa di apa namanya bisa mengurus sekolah. Tetapi ini berbeda dengan pendapat para perempuan itu sendiri. Ini pendapat beberapa para laki-laki dan guru juga. Jadi kalau yang memimpin perempuan itu seringkali mendapat kritik dan evaluasi ketika mereka memimpin dengan gaya otoriter. Misalnya kalau di budaya patriarki yang disebut leadership itu harus otoriter. Bagi pengikut bawahannya itu oke secara otoriter. Tapi ketika perempuan memimpin dengan cara yang sama, itu akan dipermasalahkan. Jadi kalau laki-laki boleh secara otoriter, tapi ketika perempuan melakukan otoriter, ini menjadi masalah besar bagi perempuan itu sendiri. Jadi bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah tersebut? Jadi mereka menyadari ada sisi negatif dari diri dan dijadikan senjata untuk mengontrol. Jadi pemimpin, mereka menyadari mereka kadang-kadang sangat emosi karena memang banyak sekali, memang perlakuan beda itu muncul dan ada terjadi ketimpangan di dalam komunitas satuan pendidikan. Mereka katanya semakin tinggi pohon ya semakin kencang angin berhembus. Jadi saya harus tetap confident dalam melakukan tanggung jawab. Mereka lebih sensitif sebenarnya dibandingkan laki-laki, kata mereka sendiri. Misalnya program-program untuk apa namanya untuk anak-anak yang kurang mampu, mereka lebih inklusif karena mereka melihat peran sendiri kepala sekolah ini sebagai peran seorang ibu, peka terhadap perempuan, peka terhadap kebutuhan siswa. Misalnya ketika mereka lihat ada seorang anak memakai baju yang berbeda sendiri, jadi mereka datangi, mereka wawancara, akhirnya mereka cari alternatif, bisa juga meminta ke teman lain atau membeli dengan dana-dana yang untuk mencukupi kebutuhan anak ini. Jadi menurut mereka sendiri, kepemimpinan perempuan itu lebih empati. Mereka jadi menjadikan diri sendiri sebagai role model, meskipun banyak tantangan, tapi mereka yakin bahwa ini untuk melakukan satu perubahan itu butuh waktu yang lama. Jadi mereka melakukan program-program yang sangat inklusif seperti kesehatan sekolah. Jadi saya tanya lagi apakah masalah sensitif gender ada cuma yang belum sensitif dan ada mungkin masih sedikit sekali yang sudah memikirkan hal-hal tersebut, misalnya berhubungan dengan anak-anak perempuan yang haid. Jadi saya beli obat-obatan kayak minyak kayu putih, saya ngobrol untuk menenangkan psikologis mereka, jadi menghubungkan mereka dengan orang tua. Tapi ini nggak mereka dapatkan ketika dipimpin oleh pemimpin laki-laki. Jadi mereka juga sering mementoring followers walaupun penerimaannya kurang, tapi mereka tetap menjadikan mereka sebagai mitra. Mereka tidak ada istilah malu-malu karena ini harus tanggung jawab mereka. Mereka juga mendapatkan dukungan sehingga peran mereka di keluarga, masyarakat, dan tempat kerja itu sejalan. Jadi mereka organize. Jadi melihat di mana tanggung jawab mereka. Jadi mereka bisa membagi waktu antara ketiga-tiga ini. Mbak Eli, Jadi 2 menit lagi ya. 2 oke, menit. ini hampir. Oke, jadi kepemimpinan dalam dunia pendidikan masih diidentikan dengan gaya mengontrol dan agresif. Pemimpin perempuan dianggap impulsif, emosional, dan mudah berubah ketika menduduki posisi kepemimpinan. Perempuan tidak mampu memimpin terutama di mata perempuan lain, tetapi tidak oleh staf laki-laki. Yang lebih menilai itu lebih ke perempuan, kata mereka sendiri. Pemimpin perempuan khususnya yang muda masih dianggap kurang kompeten dan mereka harus kompromi dengan isu-isu staf laki-laki. Misalnya kalau mereka tidak disiplin, alah biasa aja itu orang tua, bapak-bapak, jadi bisa dikompromikan. Jadi pemimpin perempuan yang belum menikah masih dianggap belum lengkap untuk memimpin. Terakhir, yang saya amati kesadaran gender itu belum ada di dunia pendidikan, di satuan pendidikan setidaknya di kabupaten saya masih minim sekali. Belum ada keinginan dari pejabat setempat untuk memperhatikan kesetaraan gender.
Jadi kurikulum Merdeka sekarang menjadi sebuah opportunity bagi perempuan ini untuk mengembangkan program-program yang sensitif gender dan belum ada penekanan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam satuan pendidikan. Struktur organisasi budaya patriarki sangat kental, posisi strategis masih dijabati oleh laki-laki dan perempuan masih pelengkap. Dan kepala perempuan ini hanya di situ berkutik di sekitar sekolah mereka saja menjadi pemimpin kepala sekolah. Tapi kalau kita tanya ke depan bagaimana, mereka belum bisa menjawab karena eh, mungkin itu posisi tertinggi yang mereka bisa dapatkan. Karena untuk profil mereka tidak mau ngomong secara terbuka masalah politik yang ada di dinas-dinas pendidikan itu mereka masih kurang sadar dan tidak terlalu berani untuk mengungkapkan walaupun mereka tahu ada masalah-masalah tapi masih kurang berani untuk mengungkapkan. Jadi yang apa namanya riset saya ini saya anggap masih kurang mendalam karena masih ongoing. Kemungkinan ke depan yang akan saya lakukan adalah lebih memperluas partisipan dengan menggunakan mixed method untuk hasil yang lebih komprehensif. Ini hanya sebagai amatan dan critical refleksi saya ketika terjun di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Biren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Eli. Sebelum dilanjutkan oleh Mbak Eli, tadi ada usulan atau permintaan dari Mbak Agustina Dewi untuk eh, presentasi lebih awal, kalau diizinkan sama Chair dan Mbak Iva. Kalau saya boleh sih. Ya, Mbak Ya, Iva nggak silakan. apa-apa? Oke, Ya, nggak masalah, silakan saya Mbak terakhir aja. Mbak Eli dilanjutkan. Ya, terima kasih banyak. Presenter berikutnya yaitu Mbak Dewi. Mbak Agustina Dewi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Beliau akan mempresentasikan tentang sekolah ibu, sekolah masyarakat, studi kasus di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember. Silakan, Mbak. Ya. Mbak Eli Oke, belum di stop screen. sebelum Oh, stop share. sebelumnya terima kasih pada Mbak Iva yang sudah mau saya serobot dulu. Karena mohon maaf ini saya sedang di jalan khawatir sinyalnya tiba-tiba hilang. Makanya tadi saya minta untuk presentasi terlebih dahulu. Sekali lagi makasih Mbak Iva. Eh, saya akan mempresentasikan, sebentar saya share screen. Oke, mempresentasikan sekolah ibu, sekolah masyarakat, studi kasus yang kebetulan kami lakukan di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru yang ada di Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember sebenarnya semua desa yang ada di Kabupaten Jember itu sudah memiliki SK eh, gugus tugas PUG atau pengaruh kesamaan gender. Sayangnya eh, SK itu hanya sekedar SK, jadi di atas kertas. Banyak elemen-elemen masyarakat, banyak organisasi-organisasi masyarakat dan elemen masyarakat, kelompok masyarakat yang masuk di SK itu tidak tahu kalau mereka sebenarnya menjadi Pokja PUG yang ada di desa, yang ada di Kabupaten Jember di tingkat desa. Salah satunya di Desa Karangbayat ini. Ini menjadi salah satu contoh saja bahwa salah satu contoh yang desa yang sudah memiliki SK PUG, tetapi kelompok masyarakat yang dimasukkan di SK itu tidak tahu kalau mereka sebenarnya sudah menjadi bagian dari Pokja PUG yang ada di Desa Karangbayat. Nah, eh, berkait kalau berbicara kan kalau kita berbicara Pokja PUG ada 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 apa kalau kita berbicara SDGs desa, SDGs 5 khususnya, ini salah satunya kan berkaitan dengan partisipasi perempuan di tingkat desa. Nah, ini kalau berkaitan dengan Desa Karangbayat, sebenarnya sudah cukup bagus partisipasi masyarakat yang ada di Desa Karangbayat ini. Mengapa saya katakan begitu? Salah satunya itu berkaitan dengan kebetulan
sekdes di Desa Karangbayat ini kebetulan perempuan, dia lebih banyak mengambil kebijakan. Nah, karena Pak Kades selalu menyampaikan apa kata Bu Sekdes, apa kata Bu Sekdes seperti itu, sehingga ini sebenarnya menjadi satu hal yang cukup bagus ketika dimanfaatkan dengan bonus demografi perempuan yang ada di Desa Karangbayat. Kalau berbicara berdasarkan data, ternyata jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Karangbayat itu selisihnya justru lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, sayangnya ini yang kemudian belum banyak dimanfaatkan dengan baik. Meski dengan komposisi seperti ini, Desa Karangbayat ini yang cukup memprihatinkan adalah tingginya ATS atau anak tidak sekolah, sehingga Desa Karangbayat merupakan salah satu desa yang mendapat kerjasama dengan UNICEF berkaitan dengan penanganan ATS. Di sana ada lingkar remaja yang kebetulan ketika saya tanya, Mas, ketika saya tanya pada pengelolanya, Mas, di lingkar remaja ini eh, pesertanya berdasarkan jenis kelamin, ketika saya tanya berdasarkan jenis kelamin, ini yang banyak ikut yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Mengapa yang perempuan tidak banyak yang ikut, Mas? Saya sempat tanya pada eh, apa istilahnya kepala sekolahnya begitu. eh anu, ya kembali lagi tadi dari materi-materi yang sebelumnya yang menyampaikan sangat stereotip sekali karena perempuan lebih berkutat pada urusan domestik. Nah, ini yang kemudian yang terlibat di lingkar remaja ini lebih banyak yang laki-laki dan perempuan. Perempuannya sangat sedikit. Nah, padahal kalau kita melihat dari angka kependudukan, ternyata Desa Karangbayat lebih banyak perempuan. Nah, bonus demografi ini yang kemudian belum banyak dimanfaatkan oleh pihak desa, meskipun berbicara partisipasi perempuan di sana, meskipun tidak bagus sekali, tapi sudah mulai ada banyak perempuan yang terlibat. Eh, tetapi sayangnya keterlibatan perempuan yang ada di Desa Karangbayat itu hampir sama mungkin dengan desa-desa yang lain, masih pada seputar program-program desa yang berkaitan dengan non-infrastruktur. Jadi urusan kesehatan dan urusan pendidikan, urusan posyandu, kemudian urusan eh, apa posyandu itu kemudian pendidikan di tingkat PAUD dan SD. Nah, ini yang banyak dilibatkan. Sementara berkaitan dengan infrastruktur, misalnya pembangunan atau diajak misalnya bukan terkait dengan pembangunan infrastruktur, perempuan tidak pernah dilibatkan. Karena apa? Asumsinya karena ada domestikisasi tadi, makanya kalau ketika bertemu dengan para ibu yang kami undang begitu untuk diajak belajar bersama begitu, selalu saya ingatkan, jangan-jangan kenapa ibu-ibu ini dipasrai urusan kesehatan dan pendidikan, karena urusan kesehatan dan pendidikan itu duitnya sedikit. Nah, sementara kalau infrastruktur itu kan banyak tuh duit gede tuh, makanya ibu-ibu nggak pernah dilibatkan. Seringkali saya bercandain begitu ketika saya menyampaikan pada Bu. Nah, sekarang saatnya ibu-ibu ini juga harus mulai terlibat berkaitan dengan infrastruktur. Mengapa? Karena ibu-ibu juga berkepentingan. Misalnya ruang laktasi. Tuh kasihan tuh ibu-ibu kalau nyusui bingung cari tempat untuk menyusui misalnya. Kemudian fasilitas umum misalnya berkaitan dengan kamar mandi itu. Kamar mandi itu kan kalau di desa itu kan ya jadi satu gitu aja. eh, Mau laki mau perempuan dijadikan satu misalnya. Padahal harusnya mulai dibedakan tuh. Mengapa? Misalnya di kamar mandi yang perempuan misalnya, coba di situ disediakan pembalut misalnya. Meskipun sederhana, tapi itu juga cukup cukup pada saat tertentu, pada saat urgen ternyata cukup diperlukan. Nah, hal-hal seperti itu ternyata tidak pernah terpikirkan begitu, karena asumsinya sudah pokoknya urusan posyandu sudah kasihkan ibu para perempuan misalnya. Ini yang kemudian banyak terjadi dan ketika kami belajar bersama ibu-ibu yang ada di desa Karangbayat, ini mereka mulai banyak terbuka ke waktu itu. Iya ya Bu, iya. Iya iya kan akhirnya termasuk Bu Sekdesnya sendiri. Jadi Bu Sekdesnya sendiri masih dia berpikiran sangat patriarkis sama dengan eh, para perangkat desa yang lain, para perangkat Pemdes yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat ini data angka tingginya angka putus sekolah atau anak tidak sekolah yang ada di Desa Karangbayat ini. Ini juga ada faktor budaya yang melekat. Kemudian kebetulan daerahnya sendiri ini eh, apa istilahnya ya? Karena di desa yang agak pinggir begitu, jadi bagian barat
Jember. Jadi sisi bagian barat Jember di bawah Gunung Arjuna. Nah, di situ keberadaan desa ini sehingga kadang-kadang anak-anak ketika saya tanya pada ini salah satu koordinator yang mengelola lingkar remaja ini ketika saya tanya, Mas, kenapa anak-anak di sini tidak sekolah, terutama yang perempuan? Kadang-kadang memang eh, karena faktor orang tua, perhatian orang tua, kemudian eh, apa istilahnya, karena pengaruh lingkungan budaya ini yang kemudian berperan cukup besar berkaitan dengan tingginya ATS yang ada di Desa Karangbayat ini. Nah, kalau berdasarkan dari pekerjaannya, kebetulan ketika saya coba tanya ke teman pendamping berkaitan dengan data terpilahnya, apakah ada ini bisa diakses? Enggak, data terpilahnya ada, tetapi ini harus apa istilahnya, harus digunakan lebih detail lagi. Jadi tidak bisa menggunakan aplikasi begitu. Tidak bisa dilihat seperti ini karena memang waktu kami seperti itu, jadi masih harus dianalisis lagi begitu. Jadi belum bisa langsung misalnya munculnya berdasarkan buruh tani itu berapa sih yang perempuan, laki-laki berapa, misalnya seperti itu. Nah, eh, ini yang kami hadapi sebenarnya bagaimana memanfaatkan bonus demografi perempuan yang ada di Desa Karangbayat ini. Nah, sampai saat ini yang kami lakukan ini sebenarnya masih pada tataran mengedukasi atau belajar bersama dengan para perempuan yang apa istilahnya di SK itu mereka dimasukkan ke dalam gugus tugas Pokja PUG. Jadi Pokja PUG. Jadi ini kami masih pada tataran belajar bersama karena memang ini baru saja kami mulai sehingga masih pada tataran bagaimana membuka cara pandang para pengurus atau para anggota yang ada di Pokja PUG itu sehingga mereka tidak sekedar kalau berkaitan dengan program desa untuk perempuan itu ngajarin jahit, ngajari memasak. Nah, ini yang masih banyak tergambarkan dalam bayangan Pokja PUG yang ada di Desa Karangbayat masih seperti itu. Sehingga kalau sudah pokoknya nanti latihannya seperti apa sih Pokja PUG? Apa latihan jahit? Apalah. Nah, selalu diimplementasikan seperti ini. Nah, ini yang kemudian mereka sedikit banyak sudah mulai terbuka ketika kami ajak belajar bersama, itu mereka sudah mulai terbuka. Oh, berarti bisa ya dibuat seperti ini, bisa ya dibuat seperti ini. Yang kemudian apa istilahnya? Ini yang kami teruskan sampai dengan sekarang ini masih kami lakukan. Jadi kami awalnya melakukan observasi di awal itu, kemudian melakukan pemetaan masalah. Ini kami lakukan bersama Bu Sekdes karena Pak Kadesnya mesti biasa ngilang begitu istilahnya. Kemudian beserta teman pendamping lokal desa. Ini kami libatkan. Nah, jadi kami melibatkan Pusekdes, kemudian pendamping lokal desa yang memang kebetulan hubungan antara PLD atau pendamping lokal desa ini dengan pihak Pemdes cukup baik sehingga kami sangat terfasilitasi pada tataran observasi awal dan pemetaan masalah ini. Nah, kemudian dari situ kami kemudian menyusun rancangan kegiatan yang kami lakukan istilahnya mungkin kalau sekarang eh, atau FGD atau kalau kami membahasakannya ya belajar bersama begitu saja. Jadi tidak menggunakan istilah pelatihan dan lain sebagainya, tapi kami menggunakan istilah kalau bertemu pertemuan-pertemuan yang kami lakukan selalu menyampaikan bahwa ini ayo kita belajar bersama kira-kira begitu saja. Nah, mungkin ini yang sedikit yang bisa saya ceritakan karena memang kalau berkaitan dengan budaya hampir sama dengan yang sebelumnya karena memang budaya di masyarakat yang ada di Desa Karangbayat ini masih cukup kental dengan budaya Maduranya. Mungkin Mbak Ifah yang dari mungkin Mbak Iva yang dari Jawa Timur juga ini mungkin akan sangat paham bagaimana budaya Madura yang ada di beberapa titik masih sangat kental, terutama salah satunya di Desa Karangbayat yang eh, ini tadi angka putus sekolah juga cukup tinggi, kemudian budaya juga masih sangat kental. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan agar tidak mengulang-ulang yang sebelumnya karena problemnya hampir sama berkaitan dengan sektor domestikisasi, kemudian ada faktor budaya yang masih sangat melekat di masyarakat dan kalau berbicara penganggaran desa kan bagian konsumsi, kemudian berkaitan dengan kesehatan posyandu dan sebagainya, balita, lansia ini dipasarkan pada para perempuan, kemudian sektor pendidikan. Ini yang kemudian menjadi apa istilahnya ya, yang seringkali
Ya sudah, bagiannya itu saja. Sehingga ketika melakukan pembangunan infrastruktur, ini seringkali mengabaikan kepentingan-kepentingan perempuan yang harusnya ini juga diakomodasi. Misalnya bagaimana jalan ini biar lebih ramah untuk perempuan, bagaimana kemudian misalnya kamar mandi itu nyaman untuk perempuan, misalnya ruang laktasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Agustina Dewi. Sekarang kita langsung ke Mbak Iva Hasanah untuk mempresentasikan papernya. Silakan Mbak Iva. Ya, izin dulu ya, share dulu. Ya, ya, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bineka. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan saya presenter yang terakhir. Saya mengawali presentasi saya ini dengan menyatakan lebih dulu bahwa penelitian yang sedang saya lakukan ini memang masih ongoing ya, jadi belum 100% selesai gitu, karena harus segera dipresentasikan. Jadi ada beberapa memang metode yang belum saya lakukan dan beberapa data yang memang itu harus dikumpulkan dan dianalisis. Tapi hasil dari yang saya sampaikan saat ini sebenarnya kurang lebihnya bisa menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi yang saya presentasikan ini berkaitan dengan feminisasi bansos. Jadi feminisasi bantuan sosial ini sebenarnya saya ingin menyampaikan juga bahwa bagaimana pengaruh bansos itu pada perspektif politik perempuan akar rumput. Ya, jadi pendekatan studi yang saya lakukan ini ada menggunakan landasan teori feminis kontemporer. Jadi maksudnya saya tidak menggunakan satu teori feminis tunggal gitu, tapi sebenarnya ada beberapa teori feminis yang saya gunakan ya, terutama yang berkaitan dengan isu interseksional dan isu-isu global dan isu kemiskinan. Yang kedua, sebenarnya teori kesejahteraan kapabilitas ini yang terkenal dari Amartya Sen. Kayaknya dia mau menyampaikan bahwa kesejahteraan itu tidak hanya diukur secara material, tapi juga bagaimana itu bisa mendukung kapasitas dari manusia itu sendiri. Nah, metode yang saya lakukan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan, kebetulan saya juga bekerja di wilayah sekolah perempuan. Ini ada di 2 kabupaten, di Gresik dan Lumajang. Kurang lebihnya sebenarnya ada 100 orang, namun yang masih saya jangkau kurang lebih masih 70% gitu ya. Dan untuk pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara, kuesioner, dan FGD. Nah, ini sebenarnya ketertarikan saya untuk mengulik gitu, bagaimana sih bansos dan kepentingan politik yang ada di balik itu. Jadi sebenarnya ini konteks yang melatar belakangi apa yang ingin saya teliti ya, karena menurut saya isu ini begitu luar biasa kemarin dan sebenarnya tidak banyak juga yang melihat dari sudut pandang perspektif feminis gitu. Nah, dari beberapa kutipan media yang saya tampilkan di sini, teman-teman juga bisa melihat bagaimana kepentingan itu bisa digambarkan gitu ya. Di beberapa foto ini kita banyak melihat
bahwa yang hadir adalah para perempuan dan mereka adalah para lansia. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menurut saya menarik, ada apa dengan bantuan sosial tersebut gitu, dan kepentingan apa sebenarnya ketika memilih pembagian si penerima manfaat itu adalah kelompok perempuan dalam kategori usia lansia, dan kemudian juga banyak mereka yang dari wilayah-wilayah rural. Nah, ini saya memberikan kurang lebih bagaimana proses program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia ya, sejak zaman Orde Baru sampai Orde yang saat ini. Jadi ada beberapa program itu yang mengalami evolusi, karena sebenarnya ngomong bantuan sosial ini bagian dari program perlindungan sosial. Dan program perlindungan sosial itu bagian dari program pengentasan kemiskinan. Nah, itu sebenarnya kebijakan publik yang berkaitan dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi misalkan dalam konteks penelitian ini hanya mengambil bagian dari salah satu bentuk dari program perlindungan sosial itu yang namanya bantuan sosial atau bansos. Makanya ketika kemarin banyak dibagikan bansos dalam waktu begitu cepat, dan kemudian juga dalam konteks pemilu atau pilpres, ini menurut saya sangat menarik, karena sebenarnya dalam konteks pemberian bantuan sosial maupun program perlindungan sosial itu ada mekanisme yang sebenarnya untuk saat ini sistemnya itu sudah lebih bagus. Jadi saya juga ingin menggambarkan sedikit perkembangan bagaimana mekanisme yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan kita melihat lingkaran yang saling beririsan ini menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial itu memang diberikan kepada penerima manfaat yang sebenarnya dia lebih menyebar gitu. Jadi artinya misalkan dia menerima bantuan sosial, dia juga bisa jadi menerima program yang lainnya, misalkan PKH dan lain-lain. Ini sebenarnya skema terakhir, walaupun ini versi 2021, tapi menurut saya harusnya memang bantuan sosial itu diberikan dalam mekanisme yang sudah ada di dalam kebijakan. Nah, dari sini yang ingin saya garis bawahi adalah angka-angka yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini data yang sudah cukup lama, 2022. Nah, angka-angka ini menarik sekali, jumlah digitnya juga besar, dan ini bisa dihitung. Dengan menggunakan angka ini sebenarnya secara kalkulasi, baik itu anggaran dan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang dalam jumlah yang sekian banyak, itu sudah bisa dihitung sebenarnya secara matematik. Nah, ini yang tadi saya juga sebutkan, bagaimana mekanisme-mekanisme yang harus dilalui pada saat pemberian bansos, dan ini sebenarnya tidak bisa berlaku dalam 1-2 bulan. Mekanisme ini yang harus dijalani, misalkan perbaikan data, verifikasi, validasi daerah, kemudian pemadanan terhadap data-data Adminduk. Ini sebenarnya prosesnya cukup panjang ya, tidak bisa dipercepat. Namun pada faktanya memang kemarin banyak sekali yang tidak sesuai dengan data-data ini, dan kebanyakan memang ada penambahan-penambahan baru, bukan dari peserta yang lama. Walaupun ada juga peserta yang lama, tapi penambahan barunya sudah cukup signifikan juga. Seperti itu. Nah, ini dari data yang sebenarnya saya bisa olah
walaupun belum tuntas. Jadi sebenarnya informan yang saya jadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Jadi perempuan yang penerima bansos dan perempuan yang tidak menerima bansos. Jadi kalau melihat hasilnya, perempuan yang menerima bansos ini dia merasa senang gitu ya, terus kemudian menganggap bahwa presiden adalah orang baik, itu otomatis pemerintah itu baik. Jadi siapapun yang ada di sekitar presiden itu adalah mereka orang-orang baik gitu. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya jumlahnya kurang gitu. Jadi maksudnya secara ketika mendapatkan uang itu sebenarnya uangnya juga cukup sedikit. Nah, jenis bansosnya juga karena kemarin memang bentuknya adalah sembako. Nah, itu sebenarnya lebih banyak dia yang memilih uang ya, atau cash transfer sebenarnya. Nah, bagi perempuan yang tidak menerima bansos, ini mereka mengatakan ya tidak masalah, itu mungkin belum rezeki saya gitu. Nah, untuk yang kedua masih tetap mengatakan presiden dan pemerintah itu tetap baik karena dia melihat bahwa ada orang-orang yang menerima bansos itu gitu. Jadi itu juga representatif untuk menyatakan bahwa presiden dan pemerintah itu tetap baik. Nah, ini juga sama, lebih baik uang dan barang gitu. Jadi kalau yang tidak menerima ini justru memilihnya dua-duanya. Jadi kalau bisa barang dan uang gitu. Nah, ini memang informan ini kita tidak pilih dari mereka yang berlatar belakang sebagai kader atau leader, tapi ini lebih cair ya, mereka yang selama ini memang belum terlalu kuat untuk mendapatkan atau belum secara intensif gitu untuk mendapatkan intervensi terkait dengan informasi perlindungan sosial maupun bansos. Nah, ini sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi, temuan awalnya bahwa perspektif terhadap bansos ini yang dalam konteks menjelang pemilu ya, bukan bansos yang reguler sebenarnya, ini menunjukkan sebuah pandangan atau cara pandang seseorang yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian. Jadi kejadian yang dimaksud adalah pembagian bansos menjelang pemilu sebagai bagian dari bentuk upaya kepala negara, dalam hal ini presiden, adalah sosok yang mengerti terhadap masyarakatnya. Nah, kemudian pengaruhnya apa gitu? Jadi berpengaruh pada sikap politik perempuan dalam konteks politik praktis di dalam pemilu. Jadi bagaimana dia melihat bahwa presiden itu orang baik, sehingga ya apa yang dikatakan presiden itu bisa jadi yang tadi ada di sekeliling presiden, atau yang lebih eksplisit yang didukung presiden lah, itu sebenarnya juga orang baik gitu. Jadi itu yang menurut saya temuan awal ya, walaupun ini sebenarnya juga perlu dipertajam dari wawancara mendalam dan FGD. Nah, ini yang saya maksud dari judul presentasi saya, bahwa feminisasi program perlindungan sosial atau bansos itu faktanya adalah bansos yang ada di Indonesia dan khususnya pada saat menjelang pemilu ini menunjukkan eksploitasi kondisi kemiskinan perempuan. Jadi ada pemanfaatan terhadap feminisasi perempuan itu sendiri. Jadi melihat bahwa perempuan itu tidak memiliki otonomi terhadap politik praksis, dan dia dianggap tidak punya satu pembuat keputusan atas apa yang menjadi pilihan politiknya. Dan kemudian juga bahwa perempuan-perempuan yang miskin tersebut itu memang terstigma ya, mereka selalu membutuhkan yang namanya bansos. Nah, yang kemudian adalah perempuan diposisikan sebagai subordinasi, misalkan akses
dan kontrol terhadap program perlindungan sosial atau bansos. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa perempuan memang tidak terlalu dianggap penting ya di dalam konteks kebijakan perlindungan sosial ini. Ini dibuktikan dengan memang ada beberapa program itu yang sebenarnya tidak kemudian menyasar langsung pada kebutuhan perempuan. Kemudian jenis bansos atau program perlindungan sosial itu belum representatif kepentingan perempuan karena tingkat partisipasi perempuan itu rendah, apalagi kontrolnya. Dan bansos atau yang berbentuk sembako ini representatif domestifikasi perempuan, bahwa stigma perempuan itu ada di ranah domestik, mereka biasanya memasak dan lain-lain, sehingga itu akan lebih menarik untuk bisa diberikan kepada perempuan. Nah, tidak ada rekognisi terhadap perempuan sebagai individu karena bansos di Indonesia ini atau program perlindungan sosial ini basisnya keluarga ya. Unit yang dipakai itu bukan pada personal, bukan pada individu perempuan, tapi dia ada pada basis unitnya adalah keluarga. Jadi yang digunakan adalah satu keluarga atau kakak. Jadi kalau tidak berkeluarga, maksudnya kalau dia tidak menikah, itu juga akan sulit untuk mendapatkan beberapa jenis program-program perlindungan sosial yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir, tidak jarang memunculkan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi program perlindungan sosial, baik itu PKH yang kemudian diserahkan kepada perempuan, ini juga tidak membuat si perempuan itu punya otoritas penuh terhadap program perlindungan sosial itu, tapi dia sebenarnya hanya sebagai bagian dari yang tadi saya sebut eksploitasi atas kondisi kemiskinan perempuan. Ya, ini sebenarnya yang terakhir. Jadi yang pertama ini adalah mendorong perempuan kritis ya terhadap program perlindungan sosial. Kemudian yang kedua adalah program perlindungan sosial bagian dari kebijakan sosial dan bukan belas kasih negara. Jadi ini bagaimana memahamkan program kebijakan sosial ini tidak hanya dia sebagai kebijakan publik yang hanya ada pada peraturan-peraturan atau undang-undang, tapi dia juga harus memikirkan konteks dari kebutuhan sosial bagi si warga negara tersebut, terutama perempuan. Nah, yang terakhir mendorong program perlindungan sosial sebagai bagian dari meningkatnya kualitas hidup perempuan. Jadi ini yang paling penting yang tadi saya bilang kapabilitas, jadi bagaimana tidak hanya berpikir pada konteks material saja, tapi juga bagaimana bisa menaikkan penghargaan atau bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hak-hak dari perempuan itu sendiri, terutama perempuan kelompok rentan. Saya pikir itu saja Kak Eli, dan saya kembalikan kepada Kak Eli. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Iva. Jadi sebelum kita buka sesi tanya-jawab, saya mau meng-highlight beberapa poin dari panel kita. Yang pertama tentang peran ibu rumah tangga dalam mengadvokasi nilai-nilai feminisme dalam masyarakat. Jadi ini adalah proses penemuan jati diri mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan perubahan personal transformasi, tetapi juga mereka menjadikan kumpulan kolektif mereka ini menjadikan sebagai upaya untuk merubah tatanan sosial karena mereka mengadvokasi nilai-nilai feminisme di masyarakat. Yang kedua, peran dan tantangan kepala sekolah. Oleh saya sendiri, saya melihat walaupun kepala sekolah perempuan masih sudah punya kesempatan yang sama, tapi mereka masih memimpin di struktur organisasi yang sangat patriarki, dan sehingga banyak stigma-stigma yang masih melekat, stigma negatif yang masih melekat pada kepemimpinan mereka. Yang ketiga ada Mbak Asri, ada Mbak Agustina Dewi. Mbak Agustina membahas tentang bagaimana program-program PUG di desa masih didominasi oleh maskulin, masih ada program yang segregasi, misalnya seperti infrastruktur dipegang oleh laki-laki, dan untuk program-program seperti posyandu, pendidikan anak, dan diserahkan kepada perempuan, dan program-program juga mungkin program PKK masih sangat kental dengan budaya domestikasi,
dan hadirnya teman-teman di sini bisa menjadi proses edukasi untuk lebih memperkuat kebersamaan gender dan sensitivitas perempuan di desa-desa. Dan ini banyak sekali ditemukan di mana-mana ya, termasuk di desa-desa di Aceh juga saya perhatikan masih sama. Terakhir ada Mbak Iva. Mbak Iva menceritakan bagaimana persepsi bansos dari segi feminisme ketika khususnya menjelang pemilu. Bagian itu adalah bagian upaya dari kepala negara untuk memperhatikan rakyatnya sehingga ada persepsi bahwa presiden ini adalah orang baik dan orang-orang yang berdekatan dengan beliau, siapapun calonnya adalah calon yang sangat baik. Sehingga ada eksploitasi kondisi perempuan di situ, ada perempuan dianggap sebagai subordinasi, bansos bisa menjadi domestikasi perempuan, dan kerap sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga gara-gara program bansos menjelang pemilu. Terima kasih. Dan sekarang saya buka pertama untuk sesi tanya jawab 3 orang. Bisa juga teman-teman menulis di chat untuk menanyakan. Eh, jadi saya buka program tanya jawab. Silakan, Mas Farid. Silakan. Ya, sebelum mungkin ada yang lain, kalau nggak ada nggak apa-apa saya mulai ya. Oh, Mbak Isma mau duluan. Iya, boleh. Silakan Mbak Isma. Iya, Ditujukan terima ke kasih. siapa? Iya, terima kasih Dr. Eli eh, untuk ini waktunya. Saya punya pertanyaan untuk Dr. Eli berkaitan ya presentasinya tentang everyday feminism among kepala sekolah perempuan di Aceh. Pertanyaan pertama, apakah mereka punya semacam apa ya pemikiran sendiri gitu berkaitan dengan kepemimpinan gitu. Jadi bagaimana mereka memaknai kepemimpinan gitu. Karena saya berasumsi bahwa pemaknaan ini bisa berpengaruh pada strategi mereka dalam menavigasi agensi gitu di dalam kepemimpinan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mas Farid, Mas Daniel Septian, Septian, Mas Daniel Farid dulu dulu. silakan. Oh, dan Mas Daniel juga boleh. Silakan Mas Daniel. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya dan paparan malam ini. Aku izin bertanya ke Kak Sri Lestari Samosir terkait pemberdayaan akar rumput ya. Eh, jadi aku kepikiran beberapa hal, salah satu hal gitu Kak, misalkan bagaimana merubah situasi korban menjadi kondisi korban menjadi penyintas gitu melalui pemberdayaan yang tadi kakak paparkan gitu. Nah, apakah di penelitian kakak itu juga beberapa di antara atau salah satu di antaranya adalah korban gitu. Misalkan kalau memang ada salah satu korban atau pernah melakukan penelitian bagaimana strategi apa sih yang dipakai untuk melibatkan korban itu agar berdaya sehingga dia itu bisa jadi volunteer, bisa jadi agen feminis di akar rumput. Gitu sih Kak. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Mas Farid, terima kasih Mas Septian. Ya, makasih Kak Eli dan para presenter. Eh, apresiasi ya untuk mengangkat tema tentang everyday feminism ini karena itu hal yang nggak boleh dilupakan bahwa kita punya basis gerakan di masyarakat yang mungkin bisa jadi gerakan organik gitu ya, hanya perlu sentuhan tadi kayak Mbak Giva dan Kak Eli supaya everyday feminism ini atau kesadaran-kesadaran feminis di keseharian di level komunitas ini bisa menjadi grassroots movement gitu loh. Bisa menjadi gerakan akar rumput yang kuat untuk melakukan perubahan dan seterusnya. Tapi justru itu yang sebenarnya jadi tantangan dari beberapa presentasi yang saya dengarkan tadi, termasuk ditutup dengan topik yang sangat menarik dari Mbak Iva tadi gitu yang mengaitkannya dengan politik adalah bahwa kesadaran feminis untuk tumbuh itu
belum bertransformasi menjadi gerakan akar rumput yang kuat kayak gitulah. Misalkan kayak gitu. Mereka tahu sadar harus berkolektif, sadar harus berorganisasi, sadar harus muncul, sadar harus berdaya, tapi ketika dihadapkan dengan mengambil kebijakan laki-laki seperti dalam kasus Kak Eli tadi, mereka mundur, mereka nggak merasa punya otonomi dan otoritas di tingkat lokal seperti yang diceritakan sama Kak Lestari dan juga tadi Mbak Agustina juga seperti itu gitu loh. Akhirnya apa dominasi laki-laki tetap berjalan walaupun aktivitas-aktivitas perempuan di akar rumput itu tumbuh gitu loh seperti itu. Akhirnya apa? Tadi kasus yang disampaikan Mbak Ipa itu menarik, persepsi dan asumsi-asumsi tentang kekuasaan itu masih belum sepenuhnya menjadi kesadaran kritis gitu ya. Ya tadi konsep tentang pemimpin yang baik di luar dugaan yang sebenarnya dampaknya itu sangat merugikan perempuan sendiri kayak gitu ya. Mungkin itu. Jadi kira-kira pertama problemnya apa? Aktivitas akar rumput yang sudah tumbuh ini di kalangan perempuan belum sepenuhnya bisa bertransformasi menjadi kekuatan politik akar rumput gitu ya. Karena kita memang punya sejarah itu gitu ya, depolitisasi perempuan yang sangat lama. Terus yang kedua apa namanya itu persoalan yang kedua kira-kira kalau pertanyaan tentang agenda gitu ya, apakah mungkin mereka itu bisa tumbuh sendiri atau bisa bertransformasi sendiri atau tetap perlu bantuan NGO-NGO perempuan seperti KP2SK misalnya kayak gitu, atau sebenarnya mereka bisa tumbuh sendiri untuk mentransformasi aktivitas akar rumput ini menjadi gerakan akar rumput misalnya kayak gitu. Yang kedua mungkin yang dari presentasi Mbak Iva tentang orang baik itu gitu ya, saya pikir itu hal yang benar-benar sangat perlu diseriusi gitu ya, karena apa, konsep konsep orang baik ternyata sudah bukan cuma mendegradasi sikap kritis tapi mematikan sikap kritis gitu ya. Dan itu nggak hanya dalam konteks tadi politik struktural, tapi efeknya juga bukan cuma apa namanya, bukan cuma membunuh sikap kritis di kalangan perempuan, tapi juga kalau ada laki-laki misalnya kayak gitu ya, dalam konsep relasi gender terutama di keluarga misalnya gitu, ada laki-laki yang misalkan dia sudah cukup feminis lah misalnya kayak gitu, sudah mau terlibat di kerja-kerja uh, apa namanya, sharing kerja gender di keluarga misalkan gitu, mengasuh anak, mencuci piring seperti yang kita konsepkan sebagai konsep laki-laki baru gitu loh. Tapi ketika dia pada suatu kesempatan sebenarnya dia nggak bisa melakukan itu gitu ya, karena lagi capek, kan laki-laki boleh capek juga gitu ya. Akhirnya dia bilang, saya lagi nggak mau cuci piring dan mengurus anak misalnya kayak gitu. Dalam konteks laki-laki yang baik, dia akan turun, dia nggak jadi laki-laki baik lagi gitu loh. Padahal dia boleh bersikap kritis karena peran gender itu kan negotiable gitu ya, sesuatu yang bisa dinegosiasikan ketika satu pihak capek ya bisa menunda dan seterusnya seperti itu. Tapi dalam konteks laki-laki baik, dalam konteks transformasi maskulinitas yang ujungnya adalah konsep laki-laki baik gitu ya, sikap kritis atau sikap negosiasi seperti itu justru tidak bisa diterima misalnya kayak gitu. Jadi mungkin itu hal-hal yang secara konseptual perlu sekali dianalisis gitu ya, tentang efek tadi soal cara berpikir kita tentang orang baik gitu ya, dan seterusnya yang akibatnya pada persepsi dan konsepsi kita tentang seperti tadi tentang apa, tentang relasi kekuasaan dan seterusnya. Mungkin itu sih komentar-komentar saya kalau bisa direspon. Terima kasih. Terima kasih Mas Farid. Mbak Iva mau merespon duluan karena apa yang Mas Farid sampaikan. Oke, saya duluan ya. Iya. Ya, ya, terima kasih Mas Farid. Jadi memang yang tadi saya sebutkan ini kan masih ongoing ya, beberapa apa namanya hasil dari data yang sedang dikumpulkan, termasuk itu tadi pemaknaan laki-laki baik sebenarnya. Itu saya juga sebenarnya pengen memperdalam lagi. Kalau yang diceritakan oleh Mas Farid tadi itu kan sebenarnya ketika laki-laki sudah
memahami sampai dia sudah internalisasi gitu ya, dan kemudian ya ada suatu saat ada kondisi yang memang ya, mungkin dia capek seperti itu kan, itu sebenarnya sebutan atau mengatakan laki-laki tidak baik itu pada konteks sesaat itu ya, maksudnya taktis gitu loh. Tapi ketika kita bilang perempuan tidak melakukan peran domestik, itu kan sebenarnya sudah masuk pada bentuk kekerasan gitu ya, sudah dia terstigma gitu. Jadi kesannya memang itu seperti tidak pantas gitu ya. Jadi itu salah satunya yang sebenarnya ketika masuk pada perspektif politik yang secara luas ya, politik secara publik, ini ternyata pemahaman itu juga bisa bertransformasi gitu ya, untuk bisa menyampaikan satu simbol tertentu untuk kepentingan tertentu gitu loh. Jadi pemanfaatan hal simbol itu bisa sebenarnya merugikan bagi si perempuan itu sendiri ya, terutama pada politik yang masih maskulin gitu. Jadi ketika kita melihat yang tadi saya sebutkan, yang saya belum sampaikan sebenarnya hasil dari bagaimana menggali perspektif dari kader-kader yang mereka itu sudah mengalami transformasi kesadaran gitu ya. Jadi artinya di beberapa yang sempat saya tanyakan bahwa mereka menganggapnya ya dia sudah bisa mengkritisi yang tadi saya sebut, bagaimana program perlindungan sosial dan di mana posisi perempuan di dalam konteks itu gitu. Namun yang tadi saya sampaikan ini kan pada konteks kesadaran yang dia masih kesadarannya masih masif ya, atau masih naif gitu. Mereka masih oportunitis gitu maksudnya. Jadi ya mau dikasih gitu, itu menurut dia sebenarnya itu luar biasa. Nah, kalau yang tadi apakah memang perempuan di akar rumput itu dia bisa mentransformasi sendiri? Kalau saya sih dari awal itu sebenarnya position kita itu antara organisasi perempuan akar rumput gitu ya, dengan bagaimana sebutannya CSO gitu ya, NGO atau ya kelompok aktivis yang dalam tanda kutip menengah gitu ya, itu sebenarnya tidak terpisahkan gitu. Jadi kalau saya memahaminya itu tidak dikotomis, karena yang mesti harus dibangun adalah dua entitas ini sebenarnya saling punya satu kebutuhan yang sama di dalam konteks bicara tentang gerakan feminis gitu. Jadi ketika kita bicara tentang salah satunya misalkan kesejahteraan konteks kebijakan sosial gitu, ini juga tidak bisa kita mendorong itu sebagai representatif mereka penerima manfaat atas program misalkan perlindungan sosial gitu, karena dalam konteks Indonesia saat ini program perlindungan sosial itu masih diprioritaskan pada kelompok mereka yang rentan. Dalam hal ini kita sebutnya mereka yang masih berada di akar rumput gitu. Jadi dari awal sebenarnya ketika saya bicara, kalau nggak salah itu yang di tahun lalu ya, bagaimana mengembangkan pengetahuan feminis gitu. Jadi dua entitas ini sebenarnya tidak terpisah gitu. Artinya apa? Ya artinya ada kebutuhan gitu. Bagaimana kita ini bisa belajar dari bagaimana gerakan grassroots itu juga tumbuh dengan berbagai macam tantangannya, dan kita sendiri sebenarnya juga tidak bisa sendiri karena membutuhkan dari bagaimana gerakan akar rumput itu juga bisa kuat gitu, dan mereka sendiri kan juga masih memiliki keterbatasan ya terhadap akses yang berkaitan dengan pengetahuan feminis itu sendiri gitu. Jadi ketika kita bicara pada kebutuhan kader, itu sebenarnya sudah mau mendekati sebenarnya seperti kebutuhan yang kita saat ini butuhkan gitu. Nah, inilah sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga, bagaimana kelompok akar rumput ini sebenarnya dia
betul-betul menjadi organisasi perempuan akar rumput gitu loh. Tidak hanya sebagai komunitas gitu. Itu yang sebenarnya menurut saya tantangan yang luar biasa ya yang masih harus dihadapi saat ini. Begitu sih sementara dari saya merespon apa yang disampaikan oleh Mas Farid. Kak Terima Eli. kasih Mbak Rima. Ada teman-teman lain yang mau merespon duluan komentarnya Mas Farid? Kalau nggak ada pertanyaan Mas Daniel ke Mbak Tri Lestari, bagaimana strategi melibatkan korban ya Mas ya? Apakah kondisi bagaimana? Apakah di antara mereka ada yang korban di antara ibu-ibu rumah tangga ini? Silakan Mbak Tri. Baik, Mbak Eli, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Daniel. Dalam platform komunitas Ibu Punya Mimpi itu belum ada seperti itu ya, penyintas ibu rumah tangga. Tapi saya punya komunitas yang lain, salah satunya itu Suluh Perempuan. Nah, di Suluh Perempuan ini ada beberapa penyintas. Nah, ketika perempuan di komunitas ini mengalami atau merupakan korban, di komunitas ini tuh saling mensupport gitu. Ketika dia butuh bantuan, butuh konseling, kita bertemu, lalu diajak, apakah butuh untuk kelayanan yang lebih lanjut, ke lembaga yang lebih eh, menangani gitu ya. Jadi lebih langsung bergerak gitu. Lalu dalam grup-grup di WhatsApp, mereka juga saling mendukung, memberikan dukungan sosial, psikologis gitu ya, psikososialnya. Dan ketika untuk memberdayakan korban penyintas itu nggak semudah membalikkan tangan ya, karena mungkin ada trauma-trauma yang dialami. Untuk itu perlu eh, motivasi yang lebih intens, komunikasi, konseling yang lebih dekat untuk korban tersebut. Di samping itu, jika memungkinkan dalam porsi minimal ya mengadakan pelatihan dan tentu pendidikan yang diberikan kepada para korban. Misalnya saja yang paling dekat ada kursus-kursus menjahit, memasak, gitu kan, kerajinan tangan. Jadi ketika mereka sudah mulai move on, berdaya, jadi bisa mengembangkan skillnya ya, nggak dibatasi apapun itu, mereka untuk melanjutkan pendidikan dengan kursus non-formal yang relevan. Gitu. Dan jika memungkinkan juga melakukan kegiatan koperasi ya, di mana di dalam kelompok itu melakukan seperti credit union gitu. Ketika ada yang membutuhkan untuk modal usaha, saling menabung, kemudian ada seperti simpan pinjam. Nah, ketika salah satu anggota untuk membutuhkan membuka usaha supaya bisa lebih berkembang, nah anggota saling membantu dengan simpan pinjam yang sudah disediakan. Jadi kegiatan-kegiatan dari aspek pendidikan, ekonomi, keterampilan itu lumayan membantu untuk korban penyintas ya ibu rumah tangga. Seperti itu menurut saya. Terima kasih Mas Daniel. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak atas Mbak Sri atas paparannya. Yang terakhir saya sendiri mau merespon pertanyaan dari Mbak Isma. Apakah perempuan kepala sekolah ini mempunyai agensi sendiri? Ya, dari amatan saya, mereka sudah cukup responsif, punya kelompok sendiri, punya makna dalam memaknai apa kepemimpinan perempuan, tapi masih di sebatas manajerial dan responsif terhadap pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah seperti anak kurang mampu segala macam. Dan ini berhubungan dengan apa yang dikatakan Mas Farid. Dari amatan saya, meskipun saya masih sedikit sekali yang saya interview kepala sekolah perempuan ini, belum ada juga penuh kesadaran kritis karena ketika mereka diminta untuk ngomong membicarakan masalahnya ke yang lebih punya otoriter, mereka menolak karena posisi mereka juga sangat di apa namanya sangat berpengaruh karena untuk mendapatkan posisi kepala sekolah ini juga masih kental sekali ada negosiasi-negosiasi. Jadi ketika mereka mungkin
berbicara agak keras, mungkin sanksinya akan dipindahkan karena dalam dalam sistem ASN ini sangat top down ya. Jadi ketika tidak mengikuti aturan di atas, mereka sanksinya ya bisa dipindahkan atau diberikan diganti. Jadi masih belum punya kesadaran penuh tentang kesadaran gender, tetapi mereka punya agensinya sendiri di dalam lingkungan mereka memimpin. Walaupun ada tantangan, tetapi untuk penuh kesadaran kritis saya pikir belum. Salah satu solusinya yang saya pikir memang harus banyak pendidikan kritis dari pemerintah itu sendiri. Tetapi ketika sebuah dinas itu tidak dipimpin oleh seorang yang punya sensitif gender, ini masih jauh perjalanan untuk untuk memberikan pengetahuan kesadaran gender feminisme karena di atas sendiri di mana di pemerintah sendiri itu belum menganggap itu sangat penting walaupun di buku-buku di kurikulum harus inklusif kesetara gender tapi di prakteknya masih sangat jauh saya pikir. Jadi beda sekali antara ASN dengan di luar. Mungkin di luar masih lebih mudah. Ini seperti kita bekerja sendiri karena tidak ada dukungan. Ketika pun ada dukungan, kita masih harus berjuang. Ya, mungkin ini juga awal dari perjuangan tersebut. Semoga saya juga bisa mengorganisir pelan-pelan kepala sekolah perempuan ini yang sebenarnya sudah punya sensitivitas gender, tetapi belum sepenuhnya kritis gitu. Masih pelan-pelan belajar, masih hal yang baru bagi mereka. Jadi sekian begitu pendapat saya Mbak Isma ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan di chat yang ditujukan ke Mbak Sri Lestari. Tidak dipungkiri bahwa konsep kesetaraan gender masih kurang di dalam rumah tangga di beberapa tempat pembatasan pada perempuan tetap terjadi karena status perempuan hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga saja. Apa yang harus dilakukan perempuan tersebut jika terjebak dalam rumah tangga yang patriarki? Mbak Ya, Sri, terima kasih pertanyaannya Mbak Emanuela. Ya, ini benar sekali ya, apalagi di suku saya sendiri, Batak gitu. Jadi patriarki sangat kental di suku saya sendiri dan saya merasakan bagaimana saya sebagai ibu rumah tangga mendapat penekanan seperti itu juga. Tapi apa yang saya lakukan, ya saya tetap menjadi diri saya sendiri dengan modal pendidikan dan keterampilan yang terus saya gali gitu. Dan bersyukur saya mendapatkan pasangan yang tidak patriarki sekali gitu ya, masih bisa fleksibel. Tapi ketika terjebak, ya Mbak ya bagaimana udah terbelenggu dengan suami yang sangat patriarki itu menurut saya si istrinya harus tetap mencoba untuk berdaya dengan cara harus berdiri di atas kakinya sendiri, yaitu dengan mandiri secara finansial. Karena tidak dipungkiri ketika perempuan sudah bisa menghasilkan uang, menghidupi kehidupannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, dia akan lebih dihargai gitu ya dalam rumah tangganya, apalagi laki-laki yang sangat patriarki tersebut. Jadi kalau ini memang rumit sekali ya karena rumah tangga itu harus dipertahankan. Jadi tidak bisa kita kasih yang terlalu frontal harus seperti ini, tapi di antara suami istri harus saling berkomunikasi apa yang harus dilakukan untuk mengelola rumah tangga yang lebih setara gitu. Dan kembali lagi ke dalam istri yang terbelenggu, selain tetap harus berpenghasilan, memiliki support system yang lain seperti di komunitas perempuan, apa yang membuat dia tidak depresi untuk terus tetap berdaya ya, dan tidak mau tetap tunduk gitu. Jadi menurut saya sih ketika dapat suami yang seperti itu, lawan aja, lawan tapi tidak terlalu frontal dengan cara yang halus, tetap mengerjakan pekerjaan rumah, tetap melayani, tapi memberikan waktu untuk diri sendiri, untuk tetap belajar, menyisihkan waktu untuk
menguasai keterampilan lain sambil pelan-pelan mencoba untuk bisnis baru, untuk mencari peluang-peluang ekonomi yang bisa dilakukan sebagai ibu rumah tangga. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Dari Mbak Agustina Dewi, ada yang mau ditambahkan dari komentar teman-teman? Saya tadi terlempar gara-gara internetnya terdisconnect. Gimana Mbak Agustina, ada yang mau ditambahkan? Ya, sudah nggak ada di Zoom, Oh, Mbak Eli. sorry. Iya, Jadi kalau masih ada atau kita selesaikan saja, waktunya sudah jam 9.45. Tapi kalau ada yang mau bertanya satu lagi, boleh sekitar 5 menit untuk kalian dengan jawaban. Kalau tidak ada, kita tutup saja sesi kita. Sepertinya tidak ada ya. Jadi kita tutup aja. Jadi terima kasih banyak kepada kita semua, terutama kepada teman-teman panelis hari ini. Uh, Pekerjaan yang sangat uh, melelahkan, tetapi memberikan energi baru, energi terus-menerus ketika kita saling bertemu begini. Bahwa pekerjaan-pekerjaan kita ini sangat kita apresiasikan, bahwa ada teman-teman yang mendukung walaupun kita tidak secara langsung bertemu. Jadi mari semangat lanjutkan kerja-kerja kita, semangat feminisme. Semoga kita bisa berdampak kepada masyarakat terutama kaum-kaum yang tidak bisa menyuarakan permasalahannya. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Semoga ini bisa kita perbaiki ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke Mas Farid. Ya, terima kasih Dr. Elizarni, Kak Eli. Sudah sangat outstanding memfasilitasi diskusi kita malam ini. Terima kasih juga kepada semua panelis dan kepada semua audiens yang terlibat di forum ini. Jangan lupa besok kita punya sesi-sesi lain yang sangat penting juga, ada roundtable discussion tentang membangun sinergi antara aktivisme dan akademisi ya, melibatkan aktivis dan juga para akademisi. Dan juga ada keynote speech yang akan disampaikan oleh Profesor Rosalia Siortino sore harinya, dan juga ada panel-panel yang lain. Sebelum ditutup, untuk dokumentasi mohon izin saya mau foto bersama dulu ya, semoga berkenan. Apakah silakan yang mau buka kamera semuanya, walaupun sudah ngantuk. Ya, kita tinggal satu layar. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. Rekaman dan sekalian mohon izin rekaman kegiatan panel kita malam ini juga akan nanti di-upload di YouTube channelnya Let's Talk ya. Mungkin dalam waktu 1 bulan sehingga bisa diakses oleh teman-teman yang lain yang tidak punya kesempatan untuk menghadiri sesi sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga dan saya yakin ini akan memberi manfaat buat perkembangan feminisme baik secara kajian maupun penguatan gerakan. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai ketemu besok hari ya. Saya tutup Malam, Zoom-nya. terima kasih.